Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Nah, pada pertemuan kedua ini, kalau kemarin di pertemuan ke-1 kita sudah instalasi GDevelop ya, lalu mengenal beberapa fiturnya. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan mulai membuat sebuah game atau mendevelop sebuah game. Nah, pertama kali kita klik create a new project di sini. Nah, ini pilih empty game karena memang kita mau membuat game dari awal ya. Oke, lalu sini klik ini add scene. Nah, di sini kita kasih nama rename. Sini kita kasih nama game. Misalkan seperti ini. Game scene. Nah, seperti itu. Lalu di sini game settingnya, properties ya. Nah, ini project name-nya kita kasih nama. Ini misalkan nama gamenya saya mau kasih nama jalan seperti ini. Nah, lalu di sini author name-nya silahkan diisikan dengan nama Bapak Ibu masing-masing. Oke, lalu di sini game resolution-nya kita buat Full HD. Jadi untuk width-nya 1920 dan height-nya ini 1080 yaitu ukuran Full HD. Nah, di sini minimum FPS sama maksimum FPS-nya. Ini silahkan biarkan seperti ini saja. Untuk minimum FPS ini berfungsi kalau misalkan handphonenya itu mungkin di versi yang lama begitu ya. Jadi dia tetap menjalankan gamenya playable atau lumayan lancar. Nah, ini maksimum FPS-nya. Jadi kalau semakin tinggi ini itu semakin halus, tapi ini tidak usah dirubah. Kenapa? Karena setiap handphone itu dia FPS-nya itu mulai dari 60, ada yang 90, ada yang kalau handphone game itu ada yang 120. Nah, seperti itu. Tapi ini dibiarkan 60 FPS saja. Lalu klik apply. Nah, oke. Lalu klik di sini 2 kali. Nah, ini tampilan sini lembar kerjanya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Lalu di sini kita tambahkan objek. Nah, objek di sini pilih yang sprite. Nah, ini untuk pemain, kita mau nambahkan pemain di sini. Nah, ini objek name-nya kasih nama pemain. Oke, seperti ini. Lalu di sini klik add animation. Add animation. Sini klik add. Lalu pilih aset gamenya di mana. Nah, kalau saya taruh di D. Ini game develop. Nah, ini yang ini. Nah, ini yang PNG player. Pose. Nah, ini pilih yang stand, jadi posisi berdiri. Klik open. Lalu sini klik OK. Nah, ini dianya berdiri saja. Nah, kita tambahkan animasi. Nah, ini klik add animation ya. Lalu sini klik add. Lalu pilih yang berjalan. Posisi berjalan. Nah, ini sama ini. Ini kita tambah 2 seperti ini. Nah, itu. Oke, kita dengan tekan kontrol ya, ini kita klik 2, lalu klik open, klik OK. Nah, oke, kita preview. Nah, ini seperti itu. Nah, ini kan jalannya cuma sekali. Nah, di sini kita looping biar berulang dia jalannya. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau terlalu cepat ini kita kurangi. Nah, jadi 6 misalkan. Klik OK, lalu klik apply. Nah, oke. Di sini lalu kita taruh di sini ya. Nah, ini kita scroll ke bawah seperti ini. Jadi ini kotak hitam ini itu yang lembar kerjanya atau yang akan nanti ditampilkan di gamenya kalau sudah jadi.
Nah, ini kita taruh di sini. Nah, oke, sudah. Lalu kita tambahkan pijakannya atau tanahnya. Nah, untuk tanahnya ini pilihnya yang tile spread, Bapak Ibu. Tile spread ini di sini ada tulisannya display an image repeat over an area. Jadi dia sebagai area khusus gitu, seperti itu. Jadi bisa dipijak, bisa menabrak dan lain sebagainya. Nah, ini pilih yang ini. Ini lalu arahkan mouse ke sini, select an image ini, klik choose a new image. Nah, kita cari pijakannya lagi. Nah, tadi di sini, lalu pilih yang ini, platform ini ya. Lalu pilih yang base pack, pilih yang tile. Nah, kita cari pijakan rumput. Nah, ini silahkan ya, nanti mau Bapak Ibu mau pilih yang mana itu juga boleh. Misalkan ini dirt meat, ini juga silahkan, bisa juga. Nah, ini saya pilih yang ini grass meat. Nah, klik open. Oke. Nah, seperti itu. Nah, di sini ini dibuat pixelnya 64. Ini juga 64. Nah, oke. Kita klik apply. Lalu kita klik sini, tahan, kita drag, taruh di sini juga. Nah, seperti itu. Nah, ini kita mau perpanjang biar rapi ya. Ini gridnya kita aktifkan dengan klik ini, lalu klik show grid. Nah, ini kan 64 banding 64. Nah, ini gridnya juga kita sesuaikan, setup grid. Di sini 64. Di sini 64. Klik apply. Nah, oke. Kita arahkan ke sini. Nah, seperti ini. Lalu sini kita geser sampai full. Nah, oke, seperti itu. Nah, gridnya kita nonaktifkan lagi. Nah, oke. Setelah itu ini kita akan rubah sebagaimana benar-benar playernya bisa berjalan dan lain sebagainya. Nah, ini kita klik sini lagi, klik ini lagi, klik edit object. Edit object, lalu sini pilih behavior. Nah, behavior, klik add behavior. Nah, ini lalu pilih platform karakter. Nah, platform karakter itu fungsinya untuk apa? Ya, dia itu benar-benar bisa sebagai karakter. Jadi kalau misalkan nanti ada rintangan ketabrak itu juga mati. Kalau misalkan nabrak koin atau apa itu koinnya bisa nambah lah, itu seperti itu. Ini biarkan posisinya seperti ini saja, klik apply. Nah, coba kita preview. Nah, dia masih tembus ya, tanahnya masih tembus. Nah, ini gimana caranya biar tanahnya tidak tembus? Kita close. Nah, ini di sini kita klik ini lagi, edit object, behavior, add a behavior to object, pilih yang platform. Nah, di sini kan ada keterangannya tadi. Coba saya cancel dulu. Ini edit object, behavior, add a behavior to object. Di sini kan ada keterangannya nih, platform that platformer character can run on. Nah, jadi ini nanti kalau nabrak ke sini itu dia akan menyentuh semacam kayak menyentuh tanah, nggak tembus. Nah, oke, kita klik ini. Sudah seperti ini, klik apply ya. Kita jalankan coba. Nah, dia sudah menapak tanah. Nah, ini kalau kita geser ini udah jalan. Nah, tapi kan ini masih kaku ya Bapak Ibu ya. Nah, biar nggak kaku, biar jalan ya seperti bagaimana jalan begitu. Kita klik ke sini game scene. Nah, ini game scene. Lalu klik add new event. Kalau tidak muncul di sini, Bapak Ibu bisa klik ini. Jadi nambahkan kalau tidak muncul add new event di sini, ini bisa klik dari sini. Nah, ini kita klik add new event ya. Lalu klik sini add condition. Nah, ini klik pemain ya. Terus atau klik yang ini other condition. Ya, maaf, klik other condition terlebih dahulu di sini.
Other condition, pilih keyboard, lalu pilih ini key press ini. Nah, lalu di sini pilih tulis right. Kenapa kok ditulis right? Nah, ini kalau kita arahkan panah di keyboard ke kanan, itu dia akan jalan ke kanan. Nah, ini seperti ini. Lalu klik OK. Nah, oke, sudah. Coba kita jalankan. Nah, ini masih belum ada perubahannya ini Bapak Ibu. Nah, belum ada perubahannya. Oke, nah sekarang kita kembali ke sini lagi. Kita ingat-ingat ya, Nah, kalau kita klik ke sini, edit objek. Ini di sini itu animation 0. Nah, ini animation ke 1. Jadi kalau misalkan biar berjalan terus melangkah gitu kakinya, berarti kita arahkan ke animation ke 1. Nah, kita cancel. Nah, kita kembali ke sini lagi. Di sini klik add action, lalu pilih pemain. Nah, ini pilih pemain ya. Ini dipilih change animation. Jadi kalau kita arahkan keyboard ke arah kanan, itu animasinya dia berjalan. Kita tuliskan change. Nah, ini change animation. Nah, seperti ini. Oh, yang ini bukan, maaf. Ya, yang ini change animation ya. Lalu di sini set. Nah, ini choose operator, ini pilih set to. Nah, set to itu animasinya itu diarahkan kemana? Lah, tadi kan animasinya kan ada di animasi ke 1 kan, tulisannya kan animation 1 tadi. Nah, ini di value-nya ditulis 1. Seperti itu. Klik OK. Nah, ini. Lalu coba kita play. Ya, kita play. Nah, dia sudah jalan seperti ini. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita add condition. Ya, ini add condition. Lagi kita pilih pemain. Nah, ini klik yang is moving. Nah, jadi dia berjalan terus. Nah, oke, lalu kita klik OK lagi. Nah, ini kalau kita play masih sama seperti tadi. Nah, lalu di sini kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini. Jadi kalau tadi kita play itu kan jalannya kan masih ke kanan. Ya kan? Masih ke kanan seperti itu. Nah, ini di sini ini kita klik yang posisinya pas di right seperti ini, kita klik. Nah, ini kita ganti left. Nah, seperti ini. Nah, oke, coba kita play dulu. Nah, terus ini kan sudah bisa maju mundur seperti ini. Nah, ini tapi kan ini kan nggak balik ya. Dia jalan ke balik mau balik ke sana kok, mosok nggak balik seperti ini. Nah, kita close lagi. Nah, di sini kita klik add action di sini. Add action ya. Di sini pemain. Nah, pemain lalu dibalik. Nah, itu cari flip. Nah, ini flip horizontal, jangan vertikal ya Bapak Ibu ya. Ini horizontal itu tetap posisinya seperti itu. Kalau vertikal dia malik nanti. Jalannya kakinya jadi ke atas. Nah, ini horizontal. Nah, di sini klik yes. Klik OK. Nah, itu coba kita play. Kita jalankan. Nah, ini kita kembali. Nah, dia udah kayak gini. Nah, tapi kalau kita keyboardnya kita arahkan ke kanan, kok dia nggak balik lagi kan, kayak gitu kan. Nah, kita kembalikan lagi posisinya ini. Nah, oke. Nah, di sini add action ya. Pemain lagi. Lalu tulis flip lagi. Nah, seperti ini. Lalu klik horizontal lagi. Nah, tapi di sini posisinya no, bukan yes. Ya, di sini posisinya no. Kenapa kok no? Dia biar nggak kembali lagi mukanya itu loh. Nah, itu coba kita apply. Nah, ini. Nah, seperti ini kita kembalikan lagi. Nah, kalau ini tadi kita yes ya, yang posisi flipnya itu.
Yang right itu dia kalau di yes nanti balik lagi, enggak seperti ini. Nah, oke, itu. Nah, selanjutnya tadi kan kalau posisi berjalan kan kakinya kan masih jalan terus itu Bapak Ibu ya. Nah, ini kita tambahkan lagi, event lagi, add condition. Nah, ini add condition, pemain ya. Ini moving. Nah, moving. Nah, ini di invert condition. Nah, jadi invert itu kayak semacam pembalik. Jika tidak, nah itu misalkan seperti itu. Nah, ini jika tidak moving seperti ini ya. Lalu klik OK. Nah, di sini actionnya jika tidak moving, kita klik pemain lagi. Nah, ini animationnya itu kita arahkan ke 0. Jadi dia stand, posisi berdiri lagi. Nah, di sini ditulis lagi change. Nah, ini change animation set to. Nah, ini value-nya dirubah ke 0. Nah, tadi kalau 1 itu dia berjalan, kalau 0 itu dia stand berdiri, stand dia berdiri, enggak gerak. Nah, kita klik OK. Coba kita apply. Nah, ini kan enggak jalan dia. Nah, kita jalankan. Nah, berhenti. Nah, gitu. Nah, oke. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya ya, kalau tadi kita preview seperti ini. Ini kan jalan kanan, berhenti, kiri, berhenti gitu kan. Tapi kalau kita tekan spasi, dia lompat masih kaku ini. Tidak ada gerakan lompatnya. Nah, oke, kita close lagi ya. Kita kembali ke game scene lagi. Nih, ke game scene lagi. Kita klik ini. Lalu klik edit objek. Kita tambahkan animasi untuk melompat. Nah, ini klik add animation. Klik add. Kita cari lagi tadi. D. Nah, ini yang Kenny ini ya. Lalu PNG, player, limbs, pose. Nah, ini kita cari posisi yang melompat lah, ini player jump. Player jump, klik open, lalu klik OK. Nah, di sini tidak perlu di loop. Nah, ini seperti ini, lalu klik apply. Nah, oke. Kalau sudah, kita kembali ke game scene lagi. Nah, kita buat add new condition di sini baru lagi aja. Jadi biar nggak jadi satu sama di sini. Nah, ini klik add condition, pemain is jumping. Nah, dia melompat, lalu klik OK. Nah, waktu melompat, dia animasinya juga melompat. Lah, actionnya ini juga melompat. Makanya di sini kita add action juga, add action, pemain, change animation, ketik seperti ini, change animation. Lalu di sini set to. Nah, ini value-nya dibuat 2. Jadi tadi kan posisi diam itu 0, posisi jalan itu 1, animasinya posisi melompat itu di animation kedua. Nah, lalu klik OK. Coba kita jalankan. Nah, ini kita lompat. Nah, itu sudah ada gerakan melompat seperti itu. Nah. Oke, nah itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Nah, oke, untuk materi pertemuan kedua cukup sampai di sini ya. Moving atau bergerak untuk playernya. Silahkan dipraktekkan pelan-pelan. Memang langkah-langkahnya itu panjang. Namanya membuat game itu pasti langkah-langkahnya panjang. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.